Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Law Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat mengenai badan usaha, yaitu koperasi. Saya mendengar dan melihat bahwa koperasi itu adalah soko guru ekonomi rakyat, yaitu rakyat Indonesia, ya, yang mencanangkan ekonomi rakyat, yaitu berdasarkan Pancasila, yaitu koperasi rakyat, ya, baik itu dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi swasta. Saya mendengar pemerintahan yang akan datang, kelihatannya Indonesia akan menggalakkan koperasi, karena dengan koperasi dari kita untuk kita, jadi modal rakyat untuk rakyat, ya, akan digalakkan koperasi-koperasi di seluruh wilayah Indonesia. Semoga saja dapat terlaksana, bermanfaat baik bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Bagaimana cara mendirikan koperasi? Cara mendirikan koperasi dan tujuan yang dituju oleh koperasi yaitu modal dari rakyat untuk rakyat, yaitu usaha yang diinginkan para pendiri, ya. Selanjutnya, bagaimana mendirikan koperasi? Itu tidak sulit, ya. Ada aturannya, yaitu yang diatur dalam peraturan menteri, sesuai dengan peraturan menteri koperasi dan UKM, usaha kecil dan menengah, nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian yang diatur dalam pasal, ya, yang diatur dalam pasal 12 disebutkan mengenai tata cara mengenai pendirian koperasi. Koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat, ya, bisa didirikan, tidak orang banyak, asal sepakat mendirikan, dapat izin dan ada akte pendirian, nanti bisa dibimbing oleh Dinas Koperasi Provinsi dan kota. Koperasi dapat berjalan baik. Bisa koperasi dari kecil, bisa jadi koperasi yang besar. Bisa modalnya kuat untuk mendirikan BPR, koperasi BPR misalnya, mengembangkan uang, atau toko kecil tapi retail banyak tepatnya, bisa dikembangkan jadi besar, asal pengelola nawa itu untuk kesejahteraan dari kita, untuk kita. Selanjutnya, ya, koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat itu, yang pertama, pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri sama orang-orang
yang sepakat untuk mendirikan koperasi. Pada saat yang sama dapat diadakan ya setelah ada para pendiri berkumpul ya minimal 10 orang lebih dalam suatu instansi swasta atau perkumpulan manusia misalnya pensiunan berkumpul sepakat mendirikan koperasi, datang pada satu tempat memanggil dinas perkoperasian kota dan provinsi untuk mendapatkan pengarahan tentang rencana pendirian koperasi itu. Ya. Setelah dapat pengarahan dan pendirian, selanjutnya adalah para pendiri itu menghubungi notaris ya untuk didirikan koperasi dengan akte yang sah. Nanti yang mengurus izin-izin kita serahkan kepada notaris ya, nanti bisa diuruskan ke pusat ya, koperasi diuruskan ke pusat, ke departemen koperasi dan UKM, dan nanti untuk aktenya ke Departemen Hukum dan HAM ya, kita serahkan notaris saja, tidak diurus sendiri-sendiri, karena notaris pun ada notaris yang telah bersertifikat untuk membuat akte pendirian koperasi. Jadi ada persyaratan, tidak bisa orang-orang yang tidak pengalaman tahu masalah koperasi mendirikan akte kecuali notaris yang dapat sertifikat. Selanjutnya pendirian itu tergantung wilayah kerja dari para pendiri ya, bisa 1 kota, 2 kota atau lebih ya. Dalam koperasi primer dan pendiri oleh misalnya 20 orang bagi pendiri koperasi primer. Sekunder didirikan oleh 3 koperasi primer yang diwakili oleh pengurus atau anggota. Selanjutnya, pada rapat pendirian koperasi, materi yang diusahakan adalah atau materi yang dibahas dalam rapat itu adalah tentang anggaran dasar ya dan anggaran rumah tangga. Nanti bisa dimasukkan dalam akte pendirian ya. Selanjutnya, koperasi wajib untuk dicantumkan jenis usaha koperasi apa yang diinginkan. Misalnya KSP, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran, koperasi tentang usaha dan lain-lain ya. Nanti dicantumkan dalam akte pendirian sesuai dengan Permen Koperasi Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018. Terdapat 5 jenis koperasi konsumen. Yang pertama, koperasi produsen. Kedua, koperasi jasa. Yang ketiga, koperasi pemasaran. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Yang kelima, koperasi konsumen dan lain-lain. Dalam akta pendirian koperasi adalah sebagai berikut, yaitu dalam akta koperasi harus dicantumkan daftar nama pendiri ya, harus masuk dalam akte daftar nama pendiri koperasi.
kemudian nama dan alamat kedudukan koperasinya di mana, itu yang akan dimasukkan dalam akte. Nanti kalau kita menyerahkan pada notaris, notaris yang akan membimbing, tinggal mengisi ya calon pendiri koperasi. Ini orang-orangnya nanti yang dibimbing notaris untuk mengisi data-datanya. Yang ketiga, maksud dan tujuan koperasi itu apa? Ya, dimasukkan dalam akte pendirian ya, serta bidang usahanya apa harus jelas ya. Karena nanti kalau mengajukan pinjaman bisa koperasi ke bank dengan usaha apa dicek nanti oke, dana cair untuk usaha koperasi misalnya ya. Selanjutnya yang keempat, ketentuan mengenai keanggotaan ya. Keanggotaan ketentuannya bagaimana ya? Para anggota adalah orang-orang yang sudah tercantum dalam komunitas, misalnya pensiunan ya, swasta atau negeri atau perusahaan swasta apa ya, harus jelas. Yang keenam, mengenai pengelolaan. Jadi koperasi ini dikelola oleh siapa? Oleh anggota yang ditunjuk dalam yang dicantumkan dalam akte. Siapa nama-namanya sebagai ketua, kemudian wakilnya siapa, sekretaris wakil sekretarisnya siapa, bendahara wakil bendahara siapa, dan lain-lain. Nanti akan diberi form yang harus diisi dari dinas kota maupun provinsi, dinas koperasi kota ataupun provinsi, ataupun notaris nanti akan membimbing saudara-saudara sekalian. Selanjutnya yang kelima, mengenai rapat anggota ya. Rapat anggota ditentukan berapa bulan sekali. Nah, ini tinggal kesepakatan masing-masing yang dicantumkan nanti dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang akan dicantumkan dalam akte pendirian. Selanjutnya, pengelolaan mengenai permodalan. Jadi koperasi itu tidak modal nol, modalnya dari anggota, bisa iuran tiap bulanan, bisa spontanitas setiap anggota, bisa berbeda-beda atau sama, nanti dicatat. Misalnya anggota pendirian karena simpan pinjam, ini uang modalnya misalnya 100 juta. Lah anggotanya misalnya 50 orang, yang 50 misalnya setiap orang misalnya 2 juta atau 1 juta dikumpulkan, dikelola oleh ketua koperasi dan pengurusnya. Ya, saya yakin di Indonesia ini untuk koperasi dari kita untuk kita, jangan sampai pengelolaan ini meleset. Harus betul-betul dikelola secara profesional, dapat untung dibagi bersama. Kalau pengurus ya dapat uang bensin yang disepakati di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ketentuan yang disepakati dengan anggota. Ya, ini. Selanjutnya, permodalan mengenai jangka waktu. Nah, kalau ada yang mau nanam modal di koperasi dengan jangka waktu berapa? 1 tahun, 2 tahun. Dengan bunga berapa? Dengan bunga yang murah, misalnya 1%. Nah, nanti kalau jangka waktu sudah habis, bisa diambil bunganya plus modalnya. Ya, ini pengelola harus benar-benar sudah fasih dalam mengelola koperasi. Selanjutnya, yang ke-9 adalah koperasi di dalam mengatur SHU. Sisa hasil usaha biasanya dibagi pada akhir tahun ya.
sesuai dengan keuntungan dibagi dengan tabungan anggota, nanti dikasihkan dalam satu tempat, biasanya makan-makan bersama dengan pembagian SHU ya. Selanjutnya 10 yaitu koperasi mengenai ketentuan-ketentuan yang disepakati apa. Mungkin ada perubahan-perubahan atau adendum yang dikendaki bisa dicantumkan. Jadi sekali lagi, notaris yang dipilih adalah notaris yang bersertifikat untuk membuat akte koperasi ya. Nih, milih yang sudah bersertifikat ya. Dalam ketentuan pengurusan itu notaris dalam tempo 30 hari harus sudah mengurus perizinan pada instansi yang terkait. Selanjutnya, nama koperasi harus mendapatkan persetujuan dari badan admin koperasi ya, admin badan hukum koperasi ya. Kalau tidak dicek nanti jangan-jangan nama koperasi bisa sama ya, dihindari jangan sampai nama koperasi sama dengan koperasi yang lain, nanti bisa kacau dalam pengurusan administrasi dan keuangannya. Selanjutnya, koperasi primer itu berbeda dengan koperasi sekunder ya, ini dikatakan di atas tadi ya. Saya kira itu apa yang saya sampaikan, bagaimana cara pendirian koperasi secara singkat apabila saudara-saudara sekalian ingin mendirikan koperasi. Karena koperasi adalah saka guru ekonomi rakyat, bisa didirikan di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi instansi pemerintah maupun ya ini anggotanya bisa instansi swasta. Semoga saja dalam pendirian koperasi kompak untuk mencari rezeki bersama dari modal kita untuk kita ya, rukun untuk membina rezeki. Amin. Ini pemerintahan yang akan datang akan menggalakkan koperasi biar seluruh rakyat Indonesia sejahtera lahir dan batin. Amin. Terima kasih saudara sekalian, sampai ketemu dalam produk Sandi Suarso yang datang. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Dadah, salam sehat selalu ya. Semoga saja saudara-saudara sekalian paringi sehat, mudah rezeki, usaha apa saja lancar, sejahtera dengan keluarga. Amin.